Selamat sore kakak-kakak semua, guru-guru sekolah minggu, pengurus ketua-ketua KPA, Kesot, Kares, ketua-ketua KPA, ketua-ketua SPA Jemaat, Kares, dan guru-guru sekolah minggu semua. Saya harapkan semua mandi, ya ganti-ganti celana. Kalau nggak mandi sana. Kak Sari ter-unmute, Kak. Halo? Sudah jelas suara saya? Apakah bisa didengar? Sudah jelas, Kak. Oke, saya akan pertama-tama membacakan tata tertib untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Yang hadir adalah ketua-ketua KPA Resort Kares, pengurus, dan ketua SPA Jemaat dan pengurus, guru-guru sekolah minggu. Kalau ada di sini juga pendeta atau vikaris, pendamping kategorial, seksi pelayanan anak. Dan diharapkan KPA Resort atau Kares GKE memfasilitasi para pengurus SPAJ dan guru-guru sekolah minggu bisa berkumpul di gereja atau mengikutinya secara pribadi. Sebelum memasuki ruang Zoom, para partisipan dapat merename dan dapat menulis namanya, kemudian SPA mana atau KPA Resort mana, ya supaya nanti kalau ada pertanyaan kami bisa mengetahui dari mana yang bertanya dan nanti kami bisa menjawabnya di ruang chat. Ibu, Bapak, kakak-kakak sekolah minggu bisa bertanya di ruang chat. Kemudian saat kegiatan kita ini dimulai, para peserta diharapkan mensenyapkan mikrofonnya supaya proses perekaman dapat terdengar dengan baik. Dan pada saat kegiatan kita diharapkan membuka foto, membuka videonya, dan juga pada saat difoto semua nanti membuka videonya. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di ruangan chat, kemudian mengisi daftar hadir dan mengikuti dengan baik. Yang bagi di perjalanan tetap berhati-hati ya, sambil mengikuti Zoom ini, tetap berhati-hati di perjalanan. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Baik, untuk memulainya kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam anak Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami kembali bertemu dalam pertemuan membahas materi ajar di bulan Februari. Tolong kami Tuhan, Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat mengerti dan menerapkan apa yang kami dapatkan hari ini untuk melayani anak-anak sekolah minggu di tempat kami masing-masing. Berkati narasumber, berkati semua yang berperan dalam kegiatan ini, dan berkati kami semua Tuhan yang mengikuti kegiatan ini, agar kami dapat membagikannya pada kakak-kakak guru sekolah minggu, juga kepada anak-anak sekolah minggu kami, sehingga boleh menjadi berkat dan kepujian bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sertai acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kakak-kakak, kita akan memulainya, namun sebelumnya kita mengingat kembali yel-yel pelayanan anak GKE. 3S dan 3B. Silakan Kak Titin. Dengan semangat 3S, semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk
lebih 3B. Berakar, bertumbuh, berbuah dalam kasih Kristus. Iya, kakak-kakak, semoga kita Dengan semangat 3S. Semoga kita semakin setia, semangat, dan sukacita untuk lebih 3B, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kasih Kristus. Baik, kita akan melanjutkan berikutnya. Kita akan mendengarkan informasi dan pengantar dari Ketua Komisi Pelayanan Anak Sinode kepada Ibu Dr. Randa Suwani Wangsa, kami persilahkan. Terima kasih. Bahwa hari ini adalah pertemuan yang kedua ya di tahun 2023 antar kita ya, antar KPA, SPA, guru sekolah minggu se-GKE, dan khususnya sosialisasi bahan ajar sekolah minggu GKE yang kita bahas nantinya untuk materi bulan Februari tahun 2023, di mana di bulan Februari ada 4 minggu dan ditujukan bagaimana untuk mengajar kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua ya. Di hari Sabtu yang ketiga di bulan Januari ini, yaitu tanggal 21 Januari 2023, kita bisa jumpa bersama dalam sarana Zoom ini. Yang terkasih dari kami, pengurus KPA Sinode, kami menyapa dengan hormat kepada semua ketua, resort, cares, dan semua tim pelayanan anak, baik di tingkat resort, jemaat, guru sekolah minggu, se-GKE. Salam pelayanan ini, pelayanan KPA ini, pelayanan anak ini, semoga ini menjadi sukacita kita di dalam pelaksanaannya. Mohon dari tingkat KPA Resort dapat melanjutkan dan memfollow up pada guru-guru sekolah minggu di tiap SPA Jemaat GKE untuk pelayanan firman Tuhan anak sekolah minggu GKE. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kakak-kakak dalam pelayanan anak, bahwa kita ini semua berkumpul karena adanya satu SK ya, atau surat keputusan dalam pelayanan. Jadi kita ini adalah keterikatan dengan sebuah organisasi pelayanan. Bahwa semua itu ada masa dan ada waktunya. Bahwa semua itu ada periodenya. Baiklah, kita dapat melaksanakan tugas kita ya sesuai dengan masa yang sudah ditetapkan. Saat ini KPA Sinode dari periode 2021-2026, dan kami dari KPA Sinode mendapat SK yang ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum Sinode GKE, yaitu Ibu Pendeta Dr. Sipun Efrian MTH. Nah, begitu juga dengan kakak-kakak yang ada di pelayanan resort, jemaat, dan SPA jemaat, ini semua ada jenjang pelayanan. Kiranya kita bisa menjalankan tugas kita dengan penuh kesetiaan ya, karena semua ini adalah bersifat pelayanan. Dalam pelayanan ini tentunya kita tidak bekerja sendiri, kita ada tim. Karena itu kami sangat mengharapkan dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, masing-masing resort itu ada yang mewakili. Ya, dan kita di Sinode GKE, se-GKE itu ada 120 resort, dan ada jemaat yang di calon jemaat ya yang ada di Jakarta, di Yogyakarta, dan saat ini ada di Kalimantan Utara, Tanjung Selor ya. Kiranya ini bisa bergabung bersama-sama. Meskipun pertemuan ini nantinya juga akan direkord, tapi alangkah baiknya tetap ada yang mewakili dari tiap resortnya untuk hadir. Nah, di sini kami bisa melihat siapa-siapa yang hadir ya, tentunya dari absen yang ada di ruang Zoom tersebut. Besar harapan kami saat ini kita mengawali tahun 2023 saat persidangan resort maupun persidangan jemaat
pelayanan anak ini menjadi satu program yang sangat penting. Karena itu mohon semuanya bisa fokus ya, demi kepentingan yang terbaik anak-anak sekolah minggu se-GKE. Pada bulan Februari nanti kami juga akan mengirim surat ya, kita akan pemutakhiran data statistik, karena kita menyadari waktu tahun yang lalu banyak data masih belum lengkap, atau ada pergantian pengurus dan sebagainya. Kami mohon ada informasi, dan itu nanti bisa dikumpulkan sampai bulan Mei, atau kami beri waktu 3 bulan untuk kami bisa juga mengisi data statistik yang ada, untuk kita dapat saling mengetahui bagaimana kondisi atau pelayanan anak di setiap SPA jemaat. Dan ini dikirim atas nama resotnya kepada KPA Sinode. Demikian akhir kata dari kami, dan kita sampai jumpa kembali ya pada materi ajar anak sekolah minggu. Kita khusus membahas untuk bulan Maret, dan pertemuan kita yaitu setiap Sabtu ketiga di setiap bulan. Jadi untuk materi bulan Maret kita berjumpa pada Sabtu ketiga bulan Februari, yaitu 18 Februari 2023 pada waktu yang sama seperti ini, yaitu jam 16 WIB atau 17 WITA. Kami mohon kita bisa berjumpa kembali, dan setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana materi ajar anak-anak sekolah minggu dari 3B jilid 2, yaitu berakar, bertumbuh, berbuah jilid 2, yang akan dipandu oleh Ketua Tim Bahan Ajar, yaitu Pendeta Lia Afriani MTH. Beliau adalah dosen di STT GKE, beliau juga pengurus KPA Sinode GKE, dan saat ini pemateri untuk materi yang pada bulan Februari, yaitu Pendeta Christine Elizabeth Thomasila MTH. Sampaikan, kini kita dapat menyimak dengan baik, memang secara record karena beliau izin saat ini sedang ada sidang resort di GKI Kapuas. Atas nama KPA Sinode, kami mengucapkan Shalom, selamat sore, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, kami kembalikan ke Kak Sari. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua KPA Sinode GKI, Bu Suwani, telah menyampaikan informasi bagi kita semua, dan pertemuan ini sangat bermanfaat sekali. Karena itu dimohon kepada guru-guru sekolah minggu, pengurus KPA, SPA untuk menghadiri setiap minggu ketiga di setiap bulannya, karena ini menyampaikan seperti kelas persiapan untuk kita untuk bulan depan. Dan jangan lupa untuk juga nanti mempersiapkan data-data statistik kita, karena mungkin saja ada pergantian pengurus atau pergantian ketua resort, itu bisa kita sampaikan. Nanti kami akan di bulan ini akan menyampaikan surat untuk pemuktahiran data kita. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Pendeta Lia Apriliani MTH untuk memandu kita dalam sharing materi edisi bulan Februari. Dipersilahkan kepada Ibu Pendeta Lia. Baik, terima kasih Kak Sari untuk kesempatannya. Shalom kakak-kakak yang diberkati Tuhan. Semoga suara saya cukup terdengar jelas. Ya, baik. Ada dua informasi sebelum kita masuk dalam Ajar mama ngisi absen orang lanu nih. materi bahan ajar. Yang pertama adalah KPA Sinode GKE sudah mempunyai YouTube, dan sebenarnya sejak tahun lalu itu sudah aktif, hanya saja masih 19 subscriber. Artinya silakan kakak-kakak untuk bisa men-subscribe YouTube punya KPA Sinode, supaya nanti ketika ada update-update terbaru dari kegiatan-kegiatan KPA, ataupun mungkin juga dari rekaman dari
berbagai macam kegiatan-kegiatan termasuk rekaman untuk pemberian bahan ajar ini, kakak-kakak juga bisa mengikutinya. Jika sambil mengikuti saat ini kemudian ada yang kelupaan dan lain sebagainya, kakak-kakak bisa langsung melihat ke YouTube yang sudah disediakan oleh KPA Sinode. Yang kedua, permohonan maaf juga dari Pendeta Christine Tomasila karena beliau pada saat ini berhalangan karena kebetulan di Kuala Kapuas juga sedang ada sidang resort. Jadi beliau tetap melaksanakan tugasnya untuk memberikan informasi terkait bahan ajar sepanjang bulan Februari. Nanti adalah via recording dan lumayan lama, kakak-kakak saya sampaikan saja 45 menit. Tapi saya sudah mengikuti secara keseluruhan, sudah saya tonton dan semuanya penting semua. Jadi ya semoga tidak ada yang skip dan lain sebagainya untuk 45 menit yang disampaikan oleh Pendeta Christine. Ya, baik. Subtema untuk bulan Februari adalah persiapan sebelum pelayanan Yesus. Jadi ada PD peserta bahan Alkitab yang nanti akan diajarkan oleh kakak-kakak sekilas akan kita pelajari bersama. Baik saja untuk mempersingkat waktu, silakan Kak Titin untuk bisa share record dari Pendeta Christine. Silakan. Kedengaran suaranya Pendeta Lia. Selamat sore kakak-kakak yang dikasihi oleh Baik, Yesus Kristus. thank you. Shalom, selamat sore kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang hadir di ruang Zoom pada hari ini, Sabtu 21 Januari 2023. Salam 3S dan 3B bagi kita semua kakak-kakak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setia, semangat, dan semangat untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Adalah suatu kebahagiaan saya berjumpa dengan kita di ruang Zoom pada saat ini, kakak-kakak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru buat berkati kita semua sehat dan diliputi dengan hikmat akal budi daripadanya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Christine Elizabeth Tomasila. Saya bertugas di Resort GKI Kuala Kapuas dan dipercayakan sebagai pendeta pendamping KPA Resort GKI Kuala Kapuas. Dan kakak-kakak, saya menyampaikan puji syukur atas penyertaan Tuhan Yesus. Kita boleh masuk tahun 2023 dalam keadaan sehat, selamat, dan diliputi dengan segala kebaikannya. Yang kedua, saya mau menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Komisi Pelayanan Anak GKI, Komisi Pelayanan Anak Sinode GKI yang mempercayakan saya sebagai salah satu bagian penulis dalam buku 3B jilid yang kedua untuk bulan Februari tahun 2023. Kakak-kakak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemaparan materi untuk bulan Februari tahun 2023, izinkanlah saya menyampaikan sedikit saja tentang pelayanan Komisi Pelayanan Anak di Resort GKI Kuala Kapuas kepada kakak-kakak yang hadir di ruang Zoom pada sore hari ini. Resort GKI Kuala Kapuas memiliki 8 Jumaat. 8 Jumaat ini bisa ditempuh dengan jarak darat dan dengan jarak melewati air, yakni sungai. Dan kakak-kakak, jaraknya ada dekat dan ada yang jauh. Ada SHM ada SHM Kalawa, ada SHM Efrata, ada SHM Setatas, ada SHM Palingkau, ada SHM Dadahu, ada SHM Tambak Bajai, dan ada SHM Basarang. Dalam perjumpaan KPA, kami setelah COVID ini mulai melandai, kami kemudian mengunjungi SHM 8 Jumat ini setiap bulannya di rolling. Dalam perjumpaan Komisi Pelayanan Anak, kami bukan hanya berjumpa dengan kakak-kakak sekolah hari Minggu, ada juga orang tua yang ikut dalam perjumpaan tersebut. Ada berjumpa dengan ketua Jumaat masing-masing, ada berjumpa dengan ibu bapak penasihat yang turut ambil bagian.
Dalam perjumpaan itu, kakak-kakak, kami sharing tentang suka duka alami dalam pelayanan anak. Kami juga sharing tentang buku 3B yang dibagikan karena kami juga punya ruang WA group Komisi Pelayanan Anak. Jadi setiap minggu kami selalu men-share suplemen atau ajaran yang disampaikan dari KPA Sinode GKE, dan itu menjadi salah satu bagian kami kunjungan KPA ke SAM untuk memaparkan atau menyampaikan hal-hal apa saja yang kakak-kakak di jemaat hadapi dari buku 3B yang dibagikan di WA ataupun dalam buku yang ada juga mereka sudah memiliki. Setelah itu kami juga saling menguatkan, kami saling menghibur, kami saling menguatkan dalam doa. Ada juga kunjungan diakonia, ada juga kakak-kakak. Selain itu kami selalu mensosialisasikan Mars Anak GKE, Hipne Anak GKE, setiap kunjungan Jumat tersebut. Biasanya Mars Anak GKE dan Hipne Anak GKE itu akan dinyanyikan sebelum ibadah, sesudah kata pengantar dari tuan rumah, atau sebelum pengantar dari tuan rumah. Wajib Mars GKE dan Hipne Anak GKE itu kami nyanyikan. Dan kakak-kakak, puji Tuhan, Komisi Pelayanan Anak GKE, Resort GKE Kuala Kapuas berjalan dengan penyertaan Tuhan, dan sampai di tahun 2023 ini dalam keadaan baik, kompak, dan selalu diliputi sukacita dalam pelayanan kepada anak-anak. Bagian yang di awal saya sampaikan perkenalan kepada kakak-kakak di ruang Zoom pada sore hari ini. Kakak-kakak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita masuk kepada pemaparan materi pada bulan Februari tahun 2023 ini. Ada bagian dalam penulisan ini, yang pertama tentang latar belakang nas Alkitab, yang kedua ada tata ibadah, dan yang ketiga adalah pembagian kelas. Pada bulan Februari tahun 2023 ada 4 minggu kakak-kakak, yakni tanggal 12 Februari, tanggal 19 Februari, kemudian tanggal 26 tanggal 5 Februari, tanggal 12 Februari, tanggal 19 Februari, dan tanggal 26 Februari. Adapun minggu pelajarannya adalah minggu ke-6, 7, 8, dan 9. Kemudian judul pelajarannya pada minggu pelajaran ke-6 yakni Yohanes Pembaptis dari nas Alkitab yang telah ditentukan oleh KPA Sinode GKE dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Kemudian pada minggu pelajaran yang ke-7 dengan judul pelajaran Yesus dibaptis Yohanes dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Kemudian minggu pelajaran ke-8 dengan judul pelajaran Yohanes menunjuk kepada Yesus dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34, dan dari minggu pelajaran yang ke-9 dengan judul pelajaran pencobaan di padang gurun dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 12. Dan kakak-kakak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam latar belakang nas Alkitab dipaparkan tentang maksud dari nas yang disampaikan. Misalkan dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12 disampaikan apa yang mau dikatakan kepada guru sekolah hari Minggu, kemudian untuk dipahami dan kemudian bisa disampaikan kepada anak-anak sekolah hari Minggu. Kemudian masuk dalam tata ibadah. Dalam tata ibadah ini semua kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar masih digabung atau masih berkumpul. Dan di dalam tata ibadah itu selain ada salam pembuka, ada lagu pembuka, ada doa pembuka, ada lagu sebelum pembacaan Alkitab, ada doa sebelum pembacaan Alkitab. Dalam pembacaan Alkitab lebih dititik beratkan kepada kelas tengah dan kelas besar agar mereka bergantian untuk membacanya. Kemudian ada doa persembahan, lagu persembahan. Nah, sesudah lagu persembahan, kemudian ada pembagian kelas. Pembagian kelas, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Dalam kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, ada bagian pula yang harus disampaikan, yakni bercerita, ada metode ayat hafalan, ada aktivitas yang berbeda.
Kemudian ada lagu dan ada pengumuman dan ditutup dengan doa penutup. Nah, kakak-kakak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada minggu pelajaran yang ke-6 dengan judul pelajaran Yohanes Pembaptis, Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya mengambil tujuan pembelajaran ini adalah anak-anak, dalam hal ini anak sekolah hari Minggu, lebih memahami makna pertobatan dan menghasilkan buah pertobatan. Karena Yohanes Pembaptis tampil pada saat itu di padang gurun di tanah Yudea menyuarakan kepada orang banyak tentang pertobatan, bahwa hal kerajaan sorga itu sudah dekat. Karena itu, mari berikan diri untuk dibaptis, dan buah dari pembaptisan itu adalah menjadi manusia baru, bertobat. Dalam hal tidak lagi menjadi manusia lama dengan perangai lama, dengan berbuat kejahatan, kesalahan, tetapi setelah mereka dibaptis, mereka harus berdampak positif, menghasilkan dampak positif bagi kehidupan mereka selanjutnya. Dan pada saat ini, anak-anak lebih memahami makna pertobatan dan menghasilkan buah pertobatan. Pada kelas kecil, guru sekolah hari Minggu bisa menyampaikan contoh-contoh sederhana dengan bahasa yang sederhana. Misalkan bagaimana anak melawan perintah orang tua. Seperti contoh sederhana, diminta mama atau papanya untuk tidur siang, diminta mama atau papanya rajin makan sayur, diminta mama, papanya atau orang tuanya, ayo kalau tidak mau sakit gigi harus rajin sikat gigi. Tetapi anak bisa saja melawan perintah orang tua karena malas ataupun tidak mau diatur ataupun merasa masa bodoh. Sehingga dari sikap dan apa yang ditampilkan anak, orang tua bisa jengkel, bisa marah, bisa kecewa dan sedih. Dari contoh-contoh yang sederhana ini, guru sekolah hari Minggu bisa mengandaikan bahwa apa yang anak-anak tampilkan melawan perintah orang tua itu seperti dengan manusia yang melawan perintah Tuhan. Saat Tuhan melarang jangan nakal, jangan berbuat jahat, jangan berbohong, jangan mencuri. Tetapi manusia seperti anak-anak tadi melawan perintah Tuhan dengan bisa saja kacau, pura-pura tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti perintah Tuhan, tidak mau diatur. Sehingga Tuhan bisa seperti orang tua, marah, jengkel, kecewa, sedih. Sehingga anak-anak di kelas kecil ini kemudian, oh, saya melawan perintah orang tua, berarti saya melawan perintah Tuhan. Sehingga guru sekolah hari Minggu bisa mengajak anak-anak semua. Anak-anak sudah dibaptis, karena itu anak-anak adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan ke depan, harus menjadi anak-anak yang lebih baik, bertobat dengan tidak, salah satu caranya tidak suka melawan perintah orang tua. Anak-anak sudah dibaptis, anak-anak memiliki masa depan dalam penyertaan Tuhan yang baik. Karena itu anak-anak harus menjadi anak-anak yang mau menuruti nasihat orang tua, rajin ke sekolah hari Minggu, kemudian rajin berdoa. Nah, itu untuk di bagian kelas kecil dengan bahasa contoh yang sederhana. Kemudian di kelas tengah, guru sekolah hari Minggu masih bisa menggunakan contoh-contoh yang sederhana demikian. Tetapi guru sekolah hari Minggu di kelas tengah bisa lebih luas lagi ke bagian aktivitas. Di bagian aktivitas, guru sekolah hari Minggu bisa mengajak anak-anak untuk merenungkan bahwa dalam kehidupan anak-anak, adakah mereka melawan orang tua? Untuk contoh sederhana, guru sekolah hari Minggu tidak lebih lagi menyampaikan contoh lebih dari satu, mungkin cuma cukup satu saja. Bagaimana anak melawan perintah orang tua di kelas tengah. Tetapi di bagian aktivitas untuk kelas tengah, guru sekolah hari Minggu memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merenungkan. Apa ya? Saya melawan perintah orang tua seperti apa? Apa misalnya diminta mama sama papa jangan lama-lama, misalnya
main handphone, kemudian marah-marah ke orang tua karena orang tua melarang demikian. Contoh satu sederhana itu anak-anak boleh merenungkan, kemudian guru sekolah hari Minggu memberikan kesempatan bagi mereka berpikir, dan di bagian aktivitas silakan mereka menuliskan 3 hal. Apa saja perbuatan mereka yang membuat orang tua terluka, sedih, atau marah. Kalau mungkin anak-anak tidak bisa menulis 3 hal buruk yang telah mereka pikir, cukup satu saja. Guru sekolah minggu harus tetap memberikan apresiasi kepada anak-anak karena mereka sudah berpikir hal apa yang mereka perbuat sehingga membuat orang tua sedih. Kemudian sesudah itu, setelah mereka berpikir, mereka juga diberikan kesempatan. Kalau mereka punya hal buruk, sekarang mereka punya tekad apa untuk memperbaiki hal yang telah mereka tuliskan dari 3 atau 1 yang mereka tuliskan sebagai komitmen buat perbuatan mereka karena mereka sudah dibaptis. Misalkan kalau mereka tidak mau lagi lama, misalnya dilarang jangan lama nonton handphone atau main handphone, selanjutnya apa komitmen mereka? Misalnya saya berjanji untuk tidak menjadi anak yang melawan perintah orang tua kembali. Itu bagian di kelas tengah. Dan masuk di kelas besar, guru sekolah hari Minggu tidak lagi memakai contoh-contoh sederhana itu, tetapi lebih luas dengan pengertian arti dari pertobatan itu sendiri. Seperti guru sekolah hari Minggu menyampaikan arti pertobatan, yakni berbalik dari cara hidup yang jahat, berbalik kembali kepada Tuhan Yesus. Bahwa sebagai orang Kristen, pertobatan adalah syarat mutlak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, setiap manusia adalah orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan bagi guru sekolah hari Minggu, bagi anak-anak semua. Karena itu, anak-anak di kelas besar diberikan kesempatan selain mendengar arti pertobatan, mereka diberikan kesempatan untuk mengintrospeksi diri mereka dalam saat teduh. Di bagian aktivitas ada ditampilkan mereka merenungkan dalam saat teduh, diberikan waktu atau ruang bagi mereka untuk berpikir, menghayati arti dosa yang mereka atau kesalahan yang mereka perbuat dalam perjalanan kehidupan mereka, dan di dalam hal itu diberikan kesempatan bagi mereka untuk memiliki komitmen untuk langkah hidup mereka selanjutnya. Itu nanti bisa kakak-kakak temui pada bagian aktivitas dalam suplemen ataupun dalam bagian yang nanti akan dibagikan oleh Komisi Pelayanan Anak. Dan kakak-kakak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada bagian minggu pelajaran yang ke-6 ini prinsipnya lebih guru sekolah hari Minggu menekankan pada contoh-contoh dengan menggunakan bahasa yang sederhana untuk kelas kecil, kemudian kelas tengah dan kelas besar pada bagian aktivitas lebih menekankan ke bertanya kepada diri mereka sendiri dalam ruang, memberikan mereka ruang untuk mereka introspeksi atau bertanya kepada diri mereka dan memiliki komitmen ke depan. Itu bagian dari minggu pelajaran yang ke-6 tentang Yohanes Pembaptis dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Kita kemudian masuk kepada minggu pelajaran yang ke-7 pada hari Minggu tanggal 12 Februari dengan judul pelajaran Yesus dibaptis Yohanes dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Kakak-kakak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun tujuan yakni anak-anak yakni anak-anak sekolah hari Minggu mampu menjelaskan bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Di bagian kelas kecil, kakak-kakak, guru sekolah hari Minggu bisa bertanya kembali kepada anak sekolah hari Minggu, masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu, dan minta mereka untuk berpikir sejenak. Ada ruang hening sejenak. Mereka berpikir, kalau misalnya ada yang mengangkat tangan, berikan apresiasi dengan berkata, berikan tepuk tangan buat teman kita, karena dia masih ingat cerita minggu lalu. Kita menghampiri dia,
ke tempat duduknya, merangkul dia, dan berkata, mungkin dia bisa menceritakan apa yang dia ingat tentang cerita minggu lalu. Tetapi kalau misalnya tidak ada dari anak sekolah hari minggu yang tidak mengangkat tangan, guru sekolah hari minggu bisa kemudian mengingatkan mereka kembali. Anak-anak, minggu kemarin kita bercerita tentang Yohanes. Yohanes, berikan jeda sedikit. Yohanes, iya, Yohanes Pembaptis. Dan hari ini anak-anak, guru sekolah hari minggu kemudian mulai menyampaikan dengan menampilkan gambar bahwa hari ini cerita kita Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan guru sekolah minggu sudah mempersiapkan alat peraga berupa gambar. Kalau menyampaikan pada minggu pelajaran yang ke-7 tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Jadi guru sekolah hari minggu kemudian mengangkat gambar ini bahwa minggu ini kita berbicara tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, kakak-kakak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada bagian ini guru sekolah hari minggu kemudian mau mengatakan bahwa baik Yesus dan Yohanes adalah pribadi atau orang-orang yang setia dan taat mengikuti perintah dari Tuhan Allah, sehingga baik Yesus dan Yohanes tidak merasa, loh saya kan Yohanes Pembaptis, saya lebih berkuasa dari Yesus. Atau Yesus juga merasa, saya juga lebih hebat dari Yohanes Pembaptis karena saya adalah anak Allah. Tidak, tetapi mereka berdua adalah orang-orang yang taat dan setia kepada perintah Tuhan. Sehingga Yohanes melaksanakan tugasnya membaptis Yesus. Dan Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes sebagai penggenapan dengan penggenapan perintah dari Tuhan Allah. Nah, guru sekolah hari minggu dalam hal ini bisa kemudian menunjukkan arti kesetiaan, ketaatan anak-anak sekolah hari minggu dengan mengajak anak-anak sekolah hari minggu menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka dengan mengikuti yel-yel yang disampaikan oleh guru sekolah hari minggu yang harus diperagakan oleh anak sekolah hari minggu. Seperti begini, mulutku, tunjuk mulut, dan mengajak mereka untuk menunjuk mulut mereka, mengucapkan firman Tuhan. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh guru sekolah hari minggu. Mulutku menunjuk mulut untuk mengucapkan firman Tuhan. Kemudian telingaku, pegang telinga, minta mereka untuk memegang telinga mereka, mendengarkan firman Tuhan. Seluruh hidupku dengan cara menunduk, kemudian menunduk memegang kaki, kemudian naik tangan, kemudian naik memegang kepala untuk melakukan firman Tuhan. Minta anak-anak semua untuk menunjuk mulut, memegang telinga, kemudian seluruh hidupnya menunduk memegang kaki, naik-naik kemudian memegang tangan, naik memegang kepala, sebagai bentuk mereka anak-anak yang taat, setia kepada perintah Tuhan, sebagaimana Yohanes dan Yesus yang taat dan setia melaksanakan perintah Tuhan. Yohanes setia dengan perintah Tuhan membaptis Yesus. Yesus setia dan taat kepada perintah Tuhan dengan memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Itu untuk bagian kelas kecil. Kemudian pada bagian kelas tengah, guru sekolah hari minggu bercerita dengan memberikan sebuah pertanyaan kembali. Anak-anak, seperti contohnya, siapa di sini yang senang kalau punya banyak teman? Angkat tangannya. Pasti ingin punya banyak teman kan? Nah, salah satu syarat supaya punya banyak teman adalah tidak sombong, kemudian rendah hati, kemudian tidak angkuh. Nah, anak-anak, orang yang rendah hati pasti memiliki banyak teman. Tanyakan kepada mereka, mereka punya berapa teman dalam pergaulan mereka. Kalau mereka punya teman 1, wah hebat. Punya teman 2, wah
Hebat sekali dengan penekanan suara seperti itu. Punya teman 3, luar biasa. Punya teman 4, wah hebat. Seperti itu. Berikan dengan mimik wajah yang mengapresiasi apa yang mereka jawab. Nah, dengan mengartikan arti rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh sebagai syarat untuk memiliki banyak teman adalah untuk jalan menjelaskan bagaimana Yesus sebagai jalan untuk menjelaskan bagaimana Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah 2 pribadi yang rendah hati. Mereka tidak memegahkan diri, tidak meninggikan diri mereka. Saya Yohanes Pembaptis, saya Yesus anak Allah. Tetapi mereka sama-sama pribadi yang rendah hati. Sehingga kedua orang ini dikasihi oleh Tuhan Allah karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa saat Yesus dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka. Kemudian pada ruang ini, guru sekolah hari Minggu kemudian bisa mengatur ruangan dengan barangkali ada papan tulis di belakang atau dengan kain hitam yang ditempelkan di dinding. Kemudian ada gambar burung merpati yang ditempelkan. Kemudian dengan penekanan suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Guru sekolah hari Minggu mau menyampaikan bahwa sifat rendah hati yang dimiliki Yohanes dan Yesus adalah bentuk ketaatan dan kesetiaan pada perintah Tuhan, sehingga mereka berdua menggenapi seluruh kehendak Tuhan, sehingga anak-anak di kelas tengah diajak menjadi pribadi yang rendah hati, diajak dan diingatkan kalau ingin punya banyak teman, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, dan tetap rendah hati, karena baik Yohanes dan Yohanes Pembaptis dan Yesus sudah menampilkan itu, sehingga kemuliaan Tuhan turun kepada Yohanes juga kepada Yesus. Nah, kita masuk ke kelas besar. Di kelas besar ini kakak-kakak atau guru sekolah hari Minggu bisa sedikit berbeda dari kelas tengah. Kalau kelas tengah disampaikan tentang arti rendah hati. Kalau di kelas besar, guru sekolah hari Minggu kemudian membagi kelompok dalam artian dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 dapat ditampilkan dalam pembacaan Alkitab. Maksudnya dalam pembacaan Alkitab di situ ada narator, kemudian di situ ada yang berperan sebagai Yohanes Pembaptis, di situ ada yang berperan sebagai Yesus dan sebagai Allah. Maksudnya dalam kelas besar ini dia lebih memahami bagian peran Yesus dan Yohanes Pembaptis dari pembacaan Alkitab yang telah dibagi oleh guru sekolah hari Minggu, sehingga ini yang dimaksudkan dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Kemudian guru sekolah hari Minggu kemudian melihat ada anak yang setia atau ada anak yang taat enggak mengikuti perintah yang disampaikan oleh guru sekolah hari Minggu. Yang setia dan taat menjadi narator, Yohanes Pembaptis, Yesus dan Allah. Sehingga dari itu anak sekolah hari Minggu kemudian di kelas besar kemudian memahami dalam pemahaman mereka bahwa guru sekolah minggu membagi mereka berperan itu untuk menyampaikan bahwa Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah 2 pribadi yang taat dan setia kepada perintah Tuhan, sehingga anak-anak juga taat dan setia apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah hari Minggu saat mereka dibagi per kelompok untuk membaca Matius 3 ayat 13 sampai 17. Itu bagian yang kedua dari minggu pelajaran yang ke-7 tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kemudian pada bagian yang ketiga, yakni minggu pelajaran ke-8 tentang Yohanes menunjuk kepada Yesus, Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Pada bagian ini kakak-kakak
ada bagian tujuan, yakni anak-anak diharapkan menjadi anak Tuhan yang jujur dan berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Pada bagian ini, jika memungkinkan, sebelum sekolah hari Minggu dimulai, ruangan dihiasi dengan hiasan berbentuk hati atau love, berwarna merah muda dengan makna hidup penuh cinta kasih, terjalin persaudaraan yang rukun dan kokoh dengan adanya kejujuran, dengan adanya keberanian untuk kemuliaan Tuhan. Kakak-kakak, kenapa anak-anak diharapkan menjadi anak Tuhan yang jujur dan berani bersaksi tentang Tuhan Yesus? Karena dalam hal ini, Yohanes, dengan judul pelajaran Yohanes menunjuk kepada Yesus, Yohanes adalah orang selain taat dan setia kepada perintah Tuhan, ia juga adalah orang yang jujur dan berani bersaksi saat orang-orang Farisi dan orang banyak yang saat itu mengira bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah sosok yang hadir sebagai Mesias, sehingga mereka bertanya, bujurkah atau benarkah kamu atau ikam ini adalah Mesias? Bisa saja Yohanes Pembaptis memegahkan atau menganggap dirinya, bisa saja dia mengaku dia adalah Mesias, tetapi tidak. Dia tetap taat dan setia kepada perintah Tuhan bahwa dia ini tugasnya hanya untuk membaptis. Dia tidak memegahkan diri dan berkata, oh tidak, saya bukan Mesias. Ia dengan berani berkata bahwa yang Mesias itu adalah Yesus yang saat itu memang datang menghampiri dia, dan dia menunjuk itulah Mesias dengan menunjuk Yesus, sehingga melalui ini anak-anak diharapkan menjadi anak Tuhan yang jujur, yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Untuk kelas kecil, guru sekolah hari Minggu memulai dengan sebuah permainan, yakni dengan gambar hati, yakni gambar hati ini saya memfotokopi, tidak saya lepas tadi mengambil mengambil gambar bentuk hati yang kecil. Ini bisa digunting, kemudian kita tempelkan di telapak tangan kita. Misalnya seperti ini anak-anak, di tangan ibu atau di tangan kakak ada gambar hati kecil. Sekarang gambar ini diletakkan di telapak tangan sebelah kiri. Sekarang ibu atau kakak akan berbalik arah dari anak-anak. Nah, pada saat berbalik arah membelakangi anak-anak sekolah hari Minggu, kakak-kakak yang awalnya gambar hati ini berada di tangan kiri bisa diremas, kemudian dipindahkan ke tangan kanan, atau kalau mau di tangan kiri tidak apa-apa, dan kembali lagi kepada mereka dan meminta mereka menebak. Sekarang gambar hati yang tadi di tangan kiri, ibu atau kakak, sekarang sambil diremas atau diberi di kepala seperti ini, sekarang tebak dengan jujur dan berani. Berada di tangan sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan, dan meminta mereka untuk menjawab dengan jujur dan berani supaya pandangan mereka tertuju ke depan, supaya mereka fokus, maksudnya melihat ke depan, kemudian merasa tertantang untuk menjawab kiri atau kanan, sehingga menarik minat mereka untuk melihat. Dan jika mereka menjawab dengan jawaban yang salah, guru sekolah hari Minggu kemudian membuka tangannya kembali. Salah, ternyata anak-anak belum menjawab dengan benar atau jujur. Kemudian kembali ke belakang dan diperagakan selama 2 kali. Dan ayo, yang jujur yang mana? Jadi mereka kemudian menjawab, yang minta salah satu anak. Kalau yang tadi pertama mereka semua menjawab, yang kedua minta salah satu anak menjawab jujur. Kalau dia menjawab dengan jujur, berikan apresiasi dengan berkata, pintar, hebat. Dan yang kedua, guru sekolah hari Minggu kemudian bisa
memanggil salah satu anak sekolah hari Minggu untuk maju ke depan, kemudian minta dia menjawab dengan jujur pertanyaan. Nama kamu siapa? Nama orang tua kamu siapa kalau dia ingat? Kelas berapa? Umur berapa? Apa cita-citanya? Dan minta dia untuk menjawab dengan jujur seperti itu. Dan dari kelas kecil ini, dari contoh-contoh yang sederhana ini mau mengatakan bahwa kejujuran dan keberanian yang dimiliki oleh anak sekolah hari Minggu harus sama seperti Yohanes Pembaptis yang jujur, yang berani untuk menjawab pertanyaan orang Farisi dan orang banyak saat itu. Sehingga sifat kejujuran anak-anak ini yang ditampilkan sebagai bentuk kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Itu untuk kelas kecil. Kemudian masuk ke kelas besar, ke kelas tengah, guru sekolah hari Minggu kemudian meminta mereka untuk berperan aktif kembali, meminta mereka berdiri di tempat mereka masing-masing dengan mengikuti petunjuk yang diberikan. Seperti begini, anak-anak, dalam tubuh manusia ada 5 panca indera, yakni minta mereka untuk memegang mata mereka atau menunjuk mata mereka, pegang mata. Panca indera yang pertama adalah panca indera untuk melihat, yakni mata. Panca indera yang kedua adalah minta mereka memegang kulit, yakni sebagai peraba atau merangsang sesuatu. Yang ketiga minta mereka untuk memegang telinga mereka, yakni telinga, panca indera yang ketiga untuk mendengar. Minta mereka untuk memegang hidung, panca indera yang keempat adalah hidung untuk mencium bau. Dan yang kelima minta mereka menjulurkan lidah mereka sedikit, yakni lidah untuk merasa atau mengecap. Nah, kemudian terima kasih kalian sudah berdiri mau mengikuti apa yang diminta oleh kakak-kakak. Silakan duduk kembali. Yohanes Pembaptis menggunakan seluruh panca inderanya dengan jujur untuk menjelaskan pertanyaan orang-orang Farisi, bahwa ia berani bersaksi bahwa ia bukan hanya melihat, tetapi ia merasa, ia mendengar, ia mencium dan mengecap. Bagaimana ia berani bersaksi melihat kemuliaan Tuhan turun kepada Yesus saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dan sehingga benarlah saat ia menunjuk kepada orang Farisi dan orang banyak bahwa inilah Mesias, yakni Yesus. Sehingga dari panca indera yang dimiliki oleh Yohanes, anak kelas tengah atau kelas tengah mau menggunakan seluruh panca inderanya, bukan hanya untuk mendengar, datang sekolah hari Minggu, bukan hanya untuk melihat, tetapi juga menggunakan seluruh panca inderanya untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasakan, untuk mencium dan mengecap kebaikan Tuhan melalui perjumpaan dengan teman, mendengar cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak atau guru sekolah hari Minggu, kemudian menghayati firman Tuhan, dan itu diterapkan dengan hidup jujur. Kemudian bersaksi, untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kemudian pada bagian aktivitas nanti, gambar love yang sudah ditampilkan itu ada bagian, nanti kakak-kakak lihat, ada bagian yang ditampilkan bahwa ada kertas-kertas kecil gambar love itu boleh ditempelkan di love yang besar yang telah dipersiapkan di hiasan ruangan dengan berbentuk hati yang besar tersebut. Kemudian di bagian kelas besar, guru sekolah hari Minggu membagi kelas besar menjadi beberapa kelompok dan memberikan lembaran kertas kepada masing-masing kelompok, meminta mereka menggambar dengan jujur dan berani menurut pengertian mereka sendiri. Nah, di bagian kelas besar ini dimodifikasi di bagian ayat hafalan. Di bagian ayat hafalan, yakni contohnya di bagian dari Yohanes pasal 1 ayat 34 yang berkata, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Nah, di sini guru sekolah hari Minggu membagi anak-anak kelas besar ke dalam beberapa kelompok. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 3 sampai 4 orang, minta mereka mengekspresikan dari Yohanes pasal 1 ayat 34 dengan
jujur menggambar bagaimana mereka melihat dan memberi kesaksian. Maksudnya tuh gambaran mereka, bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka memberi kesaksian tentang sosok Yesus yang adalah anak Allah. Jadi di sini di kelas besar dimodifikasi di bagian ayat hafalan dengan memberikan ruang kepada kelas besar untuk mengekspresikan dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34, khusus di bagian ayat yang ayat ke-34 untuk mewakili Yohanes menunjuk kepada Yesus bahwa keberanian yang dilihat dari Yohanes kemudian ia tampilkan dengan kesaksian, dan itu ditampilkan oleh kelas besar dengan mengekspresikannya dalam kelompok dengan ayat hafalan ini. Itu di bagian minggu pelajaran yang ke-8 tentang Yohanes menunjuk kepada Yesus dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Yang terakhir kakak-kakak, kita masuk pada hari Minggu tanggal 26, yakni minggu pelajaran yang ke-9 dengan judul pelajaran pencobaan di padang gurun, yakni Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kakak-kakak, adapun tujuannya adalah anak-anak semakin cinta Tuhan dan kokoh imannya dalam keadaan suka maupun duka. Pada bagian ini kakak-kakak, jika memungkinkan, karena di sini saya mengambil metode drama, dan kelas kecil dan kelas tengah masih digabung, dan di bagian aktivitas baru dipisah jika memungkinkan untuk digabung. Tetapi jika tidak memungkinkan karena barangkali kelas kecil dan kelas tengah terlalu banyak, bisa dipisahkan. Tetapi di sini saya menawarkan kalau memungkinkan masih bisa digabung karena menggunakan metode drama. Metode drama tersebut yang ditampilkan adalah ada yang guru sekolah hari Minggu yang berperan sebagai Yesus, sebagai iblis, kemudian ada alat peraga, batu, roti, kemudian meja yang kemudian disusun sedikit tinggi seolah-olah itu menara Tuhan. Kemudian ada gambar yang ditampilkan di dinding sebagai gunung untuk menyampaikan tentang saat Yesus dicobai di padang gurun, bagaimana ia tampil sebagai orang yang dicobai yang tidak makan 40 hari 40 malam, ditampilkan oleh guru sekolah hari Minggu dengan mimik wajah yang lapar, yang haus, tetapi harus tetap kokoh imannya, tetap tidak tergoyahkan seperti itu. Dan dalam metode drama ini bisa digabung untuk kelas kecil dan kelas tengah kalau memungkinkan, tetapi kalau tidak memungkinkan bisa saja dipisahkan. Tetapi ya lebih di bagian aktivitas yang dibedakan. Sebagai contoh untuk di bagian aktivitas, kalau untuk di kelas kecil sebagai bentuk untuk semakin cinta Yesus, ada bagian seperti saya bikin ini, mungkin terbalik kelihatannya kalau di layar. Ini adalah I love Yesus. Silakan anak-anak kemudian mengisi garis-garis ini sebagai bentuk mereka mengekspresikan mereka cinta Yesus. Kemudian untuk di kelas tengah ada aktivitas yang nanti dibagikan sebagai bentuk mereka kokoh imannya atau tak tergoyahkan dengan godaan. Itu yang ditampilkan untuk kelas kecil dan kelas tengah, yakni metode drama. Kalau kelas besar, guru sekolah hari Minggu kemudian lebih luas menjelaskan tentang tubuh manusia sangat memerlukan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup di dunia. Hening sejenak, meminta mereka berpikir apa jadinya kalau misalnya selama 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum, apa yang terjadi pada tubuh manusia. Silakan mereka berpikir dan memberikan jawaban. Ada yang barangkali bilang lapar, ada yang barangkali bilang sakit, bahkan ada mungkin yang bilang sampai meninggal dunia. Nah, inilah yang dihadapi oleh Yesus di padang gurun. Ia dicobai oleh iblis dan ia menerima pencobaan itu, tidak makan dan tidak minum 40 hari 40 malam. Dalam hal itu kemudian iblis datang memerintahkan. Nah, guru sekolah hari Minggu bisa membawa batu
membawa roti, bahwa bagaimana iblis meminta Yesus memerintahkan batu-batu menjadi roti. Kemudian iblis memerintahkan Yesus untuk menjatuhkan diri. Guru sekolah hari Minggu bisa mengangkat tangannya dengan berkata, dari bubungan bait Allah yang tinggi. Tetapi Yesus tetap dengan tegas menolak bahwa manusia hidup bukan saja dari roti, tetapi dari firman Tuhan, bahwa jangan sesekali mencobai Tuhan Allahmu, dan yang terakhir iblis menawarkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Nah, di sini guru sekolah hari Minggu kemudian bisa memberikan contoh seperti kemegahan dunia dan menawarkan misalnya handphone yang dibawa dengan menampilkan gambar-gambar panorama yang indah. Tetapi Yesus sama sekali tidak tergoda dan berkata, enyahlah, karena engkau harus hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dengan tegas Yesus menolak, marah, bahkan mengusir iblis, sehingga iblis tidak berani lagi dan pergi meninggalkan Yesus. Dari hal ini guru sekolah hari Minggu dapat meminta, kemudian memberikan ruang kepada anak sekolah hari Minggu kemudian untuk berhati-hati, berjaga-jaga, bahwa sebentar lagi mereka akan memasuki masa remaja. Banyak tantangan, banyak godaan yang akan mereka hadapi. Tetapi jangan khawatir, mereka tetap harus rajin berdoa. Mereka harus tetap mendengarkan firman Tuhan dan rajin ke sekolah hari Minggu, atau selanjutnya harus rajin mengikuti ibadah remaja, pemuda, sebagai salah satu cara supaya mereka tidak tergoda dengan godaan-godaan yang datang dalam kehidupan mereka. Kakak-kakak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih apa yang saya sampaikan ini barangkali ada yang dimengerti, barangkali ada yang mau dipertanyakan, barangkali ada yang masih mengganjal. Ada ruang yang disediakan oleh KPA untuk sesi tanya jawab. Nanti bisa disampaikan kepada saya kurang dan lebih di sini. Mari kita melayani anak-anak kita dengan hati, melayani anak-anak kita dengan sukacita. Walaupun saya juga tidak sempurna, kakak-kakak juga tidak sempurna, tapi kita tetap tekun, berdoa, dan percaya bahwa Tuhan pasti menyempurnakan pelayanan kita. Kakak-kakak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini saja yang dapat saya sampaikan pada jumpa Zoom kita pada saat ini. Kiranya kita semua diberkati, kita dikuatkan oleh penyertaan Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati kita kembali untuk berjumpa di ruang Zoom yang selanjutnya, yang berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom. Baik, terima kasih Kak Titin. Ya, kakak-kakak, itulah pemaparan dari Pendeta Christine selaku penulis untuk bahan ajar pada bulan depan atau pada bulan Februari 2023. Jadi secara garis besar materi untuk Februari 2023 untuk 3 minggu itu berbicara tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis, dan kemudian pada minggu keempat baru berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Dan untuk metode tadi ada disampaikan, ada 1 minggu yang kelas tengah dan juga kelas kecil, dia menggunakan metode drama. Artinya itu juga tetap dimungkinkan apakah nanti pada prosesnya kakak-kakak juga akan masukkan juga kelas besar, juga dibuat drama dan sebagainya. Itu kami kembalikan kepada kakak-kakak sekalian juga untuk memprosesnya juga di lapangan. Jika merasa lebih nyaman, misalnya untuk memberikan variasi-variasi kepada anak-anak, yaitu dengan memberikan semuanya aja lah, seperti itu untuk metode drama dan lain sebagainya. Yang pasti bahan ajar, kemudian alat peraga, aktivitas itu sudah kami bagikan di grup KPA, dan silahkan Ketua KPA untuk bisa share kepada masing-masing SPA, jemaat, atau juga SPA calon jemaat yang ada di tempat masing-masing, termasuk juga untuk guru-guru sekolah minggunya. Baik, kakak-kakak, itu yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan, kakak-kakak bisa Ibu Pendeta Christine, untuk nanti juga beliau bisa merespon
hal-hal yang penting untuk direspon oleh beliau, sama seperti pertemuan pada bulan Januari kemarin. Kami akan sharekan jawaban tersebut pada waktunya nanti, termasuk juga share juga untuk rekaman dari pertemuan kita, sehingga nanti memudahkan kakak-kakak untuk nanti belajar kembali jika perlu untuk belajar mengulang kembali apa yang sudah disampaikan tadi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mempersiapkan diri untuk pelayanan pada bulan Februari yang akan datang. Silakan saya kembalikan kepada Kak Sari selaku MC. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Pendeta Lia yang sudah memandu kita dalam materi untuk edisi bulan Februari, dan juga kepada Ibu Pendeta Christine Elizabeth Thomasila yang sudah menjadi narasumber kita. Jadi kakak-kakak semua, pertemuan ini diadakan sebulan sekali untuk persiapan kelas persiapan kita. Tetapi silahkan kakak-kakak semua dari KPA Resort maupun seksi pelayanan anak jemaat untuk mengembangkannya dengan mengadakan pertemuan di tempatnya masing-masing. Apakah itu setiap hari Minggu sekali atau 2 minggu sekali, untuk mengembangkan atau mempersiapkan apa-apa saja dan mengembangkan dari materi yang sudah dibagikan. Baik, untuk doa penutup, kami mohon kembali kepada Ibu Pendeta Lia untuk membawa dalam doa penutup kita pada sore hari menjelang malam ini. Silahkan. Baik, kakak, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana kami boleh terus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami sadar bahwa pelayanan anak ini adalah salah satu bagian dari pekerjaan besar Tuhan yang harus kami lakukan secara bersama-sama. Tuhan senantiasa menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kami dengan melakukannya untuk penuh dengan syukur dan juga kesetiaan. Kami juga percaya bahwa kami akan diberikan hati untuk mau saling belajar, untuk saling memperlengkapi diri di dalam pelayanan anak. Salah satunya adalah melalui pertemuan dengan KPA Sinode setiap bulannya untuk membahas bahan ajar 1 bulan ke depan. Biarlah apa yang sudah kami pelajari bersama pada hari ini bisa bermanfaat untuk kami mengajar anak-anak Tuhan, terkhususnya pada bulan Februari. Terlebih lagi Tuhan menolong kami untuk bersama-sama juga dengan rekan-rekan sepelayanan kami di tempat kami masing-masing, untuk juga dapat mempersiapkan diri sesuai dengan situasi kondisi pelayanan di tempat kami masing-masing. Dan biarlah kami semua, para pelayan anak GKE, tetap satu dalam semangat dan kesetiaan untuk terus melayani anak-anak Tuhan demi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.